Suporter Jepang kagumi gegap gempita di GBK. Oleh Romeni segera diproses naturalisasi. Jelang laga Indonesia kontra Arab Saudi, Erick Thohir punya satu permintaan. 5 pelajaran positif yang wajib segera diterapkan setelah kekalahan dari Jepang. Oleh Romeni resmi diumumkan Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini akan segera dilakukan. Kabar oleh Romeni yang akan segera gabung timnas Indonesia disampaikan Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram Erick Thohir pada Sabtu, 16 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Berbeda dari pemain keturunan yang diumumkan biasanya, Erick Thohir tak mengunggah foto bersalaman dengan Oleh Romeni. Dalam unggahannya, Erick dan Oleh berpose menunjuk ke kamera. Meski begitu, kehadiran Oleh Romeni disambut oleh Erick Thohir. Dia berharap striker FC Utrecht itu bisa membawa skuad Garuda makin tangguh menghadapi laga-laga penting ke depannya. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Oleh yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, kata Ketua Umum PSSI itu. Ketum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia untuk mengalahkan Arab Saudi. Skuad Garuda telah kehilangan poin usai ditaklukkan Jepang. Pada Selasa 19 November, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di SUGBK dalam pertandingan ke-6 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maunya pasti menang melawan Arab Saudi, orang melawan Jepang juga maunya menangkan, ujar Erick Thohir. Erick Thohir masih yakin dengan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, dari 5 partai tersisa di grup C, 3 diantaranya adalah partai-partai kandang. Timnas Indonesia butuh minimal menempati peringkat keempat grup C untuk tetap menghidupkan kesempatan ke Piala Dunia 2026 dengan bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masih ada 5 pertandingan, jangan patah semangat. Kita masih ada 3 laga kandang juga, tutur Erick Thohir, jadi, kita masih punya peluang. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua pelatih pasti dievaluasi, imbuh Erick Thohir. Suporter Jepang memuji fans timnas Indonesia. Menurut mereka penggemar Garuda punya mental yang luar biasa. Sekitar 3.000 suporter Jepang menyaksikan langsung tim kesayangannya melawan timnas Indonesia di SUGBK. Mereka terdiri dari berbagai usia dan datang dengan atribut lengkap. Meski berstatus sebagai suporter tim tamu, para pendukung Jepang tak mendapat intimidasi atau terlibat gesekan dengan suporter timnas Indonesia. Mereka justru berbaur dan menikmati suasana di tanah air. Salah satu suporter Jepang mencurahkan kebahagiaannya di media sosial Threads dengan akun Sunsan 2016. Dia salut dengan koreografi Godzilla versus Gundala Putra Petir di awal laga yang dibentangkan fans Garuda. Pertandingan melawan Indonesia sungguh luar biasa, jadi tolong sebarkan beritanya. Godzilla biru melawan karakter Indonesia merah dipasang untuk pertandingan ini. Perbandingan ukuran mereka dengan Godzilla saja sudah menunjukkan rasa hormat terhadap Jepang, tulis akun tersebut dikutip, Sabtu, 16 November 2024. Tak hanya itu dia juga salut dengan fans Indonesia yang tetap setia menonton meski tim kesayangan tertinggal 0-4. Bahkan di akhir laga suporter Garuda memberikan semangat dan menyanyikan lagu Tanah Airku, nyanyian dan tepuk tangan untuk pemain Indonesia sungguh luar biasa, dengan hanya sedikit orang yang meninggalkan tempat pertandingan bahkan setelah tertinggal 4-0, lanjutnya. Banyak orang berfoto dengan pendukung Jepang. Merasakan hal ini, pendukung inti Jepang meneriakkan, Indonesia, Indonesia senang. Sungguh luar biasa untuk pertandingan resmi, bukan pertandingan persahabatan. Jepang membuka mata publik Indonesia, bahwa untuk menjadi sukses bukan dengan cara instan. Kalaupun terpaksa, cara yang umum harus dimaksimalkan. Jepang memang raksasa Asia, tapi sisi positifnya ada 5 pelajaran yang bisa dipetik lalu dipraktikkan setelah kekalahan ini. Mari simak. Ekspektasi ketinggian. Publik Indonesia terlihat berharap begitu tinggi agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Padahal, untuk lolos ke ronde ketiga, lawan yang ditaklukkan Indonesia adalah Vietnam dan Filipina, negara ASEAN. Euforia publik terhadap skuad Garuda memang begitu menggila.
Orang-orang yang tadinya tidak menonton, bahkan tidak peduli, kini mengikuti. PSSI menghadirkan pemain naturalisasi hampir setiap bulan, membuat publik berharap terlalu tinggi. Padahal, sudah banyak pengamat sepak bola maupun supporter timnas yang sudah lama, mengingatkan agar tidak berharap terlalu tinggi. Realistis itu penting mengingat persaingan di grup C luar biasa berat. Perbaikan pembinaan dan kompetisi harga mati. Gencar melakukan naturalisasi pemain memang tidak salah. PSSI juga melakukan program ini sebagai jangka pendek. Janji mereka, pembinaan dan kompetisi domestik diperbaiki pelan-pelan, sambil membangun timnas Indonesia dengan pemain keturunan. Memang tak salah mengambil pemain keturunan, karena selayaknya anak atau cucu orang Indonesia, mereka juga berhak membela skuad Garuda. Namun, lagi-lagi, Jepang dengan pembinaan yang berjalan luar biasa, kompetisi yang sehat, melahirkan pemain-pemain bertalenta yang mampu mengalahkan dominasi Eropa di sepak bola. Chemistry belum terbangun. PSSI memberikan Shin Tae-yong tenaga baru, yang akhir-akhir ini hampir setiap 2 bulan. Kekuatan timnas Indonesia memang bertambah, namun ini juga menjadi sedikit bumerang. Bandingkan saja. Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen baru 8 caps, Kelvin Verdong 6, Kevin Dix 1. Sementara Kaoru Mitoma 25, Wataru Endo 66, Takumi Minamino 64. Lagi-lagi masalah proses. Bahkan dengan modal materi pemain keturunan pun, butuh waktu untuk membangun kekompakan. Masalahnya adalah, dalam periode FIFA Matchday, timnas Indonesia tak ada waktu untuk menggelar TC. Yang salah lagi, tuntutan publik tak realistis. Negara peringkat 130 FIFA dan baru pertama lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, langsung dituntut untuk melenggang ke Piala Dunia. Netizen yang lebih sopan dan jangan besar kepala. Kali ini, netizen wajib dikritik. Semenjak timnas Indonesia dan U23 tampil di Piala Asia, euforia memang luar biasa. Namun, banyak juga yang mengumbar kesombongan-kesombongan, terutama ke negara ASEAN, Vietnam, Malaysia dan Thailand. Percayalah, ini akan menjadi bumerang bagi timnas Indonesia. Tak hanya itu, netizen juga wajib dikeramasin ketika menghujat pemain. Sudah ada banyak korban hujatan, bahkan dengan kata-kata tidak pantas. Pemain lawan tak ketinggalan. 100% bakal dihujat dengan membabi buta apabila membuat kesalahan. Yang terbaru Kaoru Mitoma setelah menyikut Kevin Dix hingga terkapar dan cedera. Menit bermain. Tertampar fakta lagi dari Bank Jepang, menit bermain, iya, beberapa pemain timnas Indonesia, terutama yang di Eropa, masih bergelut dengan menit bermain. Nathan Choeaon contohnya. Dia baru mendapat 127 menit bermain di Swansea City musim ini. Marcelino Ferdinand, belum pernah merasakan semenit pun di tim utama Oxford United. Dia baru bermain untuk tim muda dalam 1 laga. Berbeda dengan Jay Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Rizky Ridho, Yacop Sayuri, Martin Paes, yang langganan starter di timnya, sentuhan akan berbeda jika sang pemain reguler bertanding.